Selamat siang, perkenalkan nama saya Dewi Saifaha. Saya di sini selaku CEO dan juga founder dari brand cafe dengan nama Lens and Beans. Oke, jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir di meeting perdana kita. Jadi hari ini kita bukan hanya membahas tentang membuka sebuah coffee shop, tetapi juga tentang membangun bagaimana sebuah brand itu bisa mempunyai identitas, nilai, dan juga cerita. Oke, jadi dari konsep kami sendiri itu saya akan membuat produk yang akan kita luncurkan, yaitu sebuah kopi berbahan dasar 100% Arabica Indonesia dengan konsep modern cafe experiences. Oke, jadi di sini kita itu ingin menghadirkan kopi berkualitas dengan suasana yang nyaman, desain yang estetik, pelayanan yang ramah, serta pengalaman yang relevan dan juga sesuai dengan gaya hidup generasi muda. Oke, selanjutnya konsep kita sendiri yaitu kita akan meluncurkan sebuah brand cafe kopi dengan berbahan dasar 100% Arabica Indonesia yang dibuat oleh petani lokal dengan konsep modern coffee experiences. Oke, jadi dalam konsep ini kita ingin menghadirkan kopi yang berkualitas dengan suasana yang nyaman, desain yang estetik, pelayanan yang ramah, serta pengalaman yang relevan dan juga sesuai dengan gaya hidup generasi muda. Lalu kita juga mempunyai misi yang akan kita capai, yaitu menjadikan kopi Arabica Indonesia sebagai pilihan utama bagi mereka yang ingin mencari tidak hanya dari kualitas saja, namun kenyamanan dan juga pengalaman dalam satu tempat yang kita sajikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu. Jadi di sini saya ingin membuat brand kopi dengan 4 menu berbeda. Menu utama dalam hal artian. Jadi yang pertama kita ada espresso based coffee. Lalu yang kedua kita ada menu cold brew coffee. Lalu yang ketiga kita ada menu signature coffee. Lalu yang terakhir kita juga ada menu non coffee. Nah, sebelumnya di sini untuk menu-menu yang ingin saya jual dalam cafe saya sendiri itu kita semua sudah searching dan juga menganalisis menu-menu yang sekiranya disukai oleh seluruh halayak masyarakat. Oke, lalu kita masuk ke 4 faktor penting kenapa saya ingin membuka kafe dengan bahan dasar kopi. Yang pertama yang pasti karena kopi sendiri itu lebih premium dan juga berkarakter. Oke, jadi untuk hal ini bisa didapat dari aroma dan juga rasa yang sangat kompleks serta unik dari signature kopi Arabica itu sendiri. Lalu yang kedua adalah peluang pasar yang sangat besar. Nah, peluang pasar yang sangat besar ini karena balik lagi, kopi adalah sebuah brand yang disukai oleh seluruh halayak. Namun dalam artian bukan anak-anak dan juga bukan balita. Lalu dalam hal ini kita juga ingin pelanggan bukan hanya membeli sebuah kopi, tetapi juga bisa membeli suasana dan juga pengalaman yang kita sajikan dalam kafe kita sendiri. Oke, lalu yang ketiga itu adalah untuk mendukung produk lokal. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa misalnya kita akan menggunakan bahan yaitu dengan 100% kopi Arabica buatan petani lokal Indonesia. Ini dimana dalam hal ini kita bisa mendukung perekonomian dan juga SDM Indonesia itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah kita ingin menjual pengalaman bukan hanya sekedar kopi. Seperti yang sudah saya sampaikan untuk alasan kedua, yaitu sebenarnya kita pengen pelanggan bukan hanya membeli kopi juga, tetapi juga membeli suasana dan juga pengalaman yang kita sajikan seperti itu. Nilai-nilai yang ingin saya bawa gitu ya dalam sebuah brand cafe saya. Jadi yang pertama itu adalah quality ataupun kualitas. Jadi saya berkomitmen untuk bisa tidak hanya sekedar menggunakan biji kopi pilihan agar setiap satu memberikan rasa yang konsisten, segar dan juga memuaskan pelanggan. Oke, yang kedua yaitu adalah flavor ataupun rasa. Jadi kita ingin mengedepankan keaslian produk dengan menggunakan biji Arabica asli buatan petani lokal Indonesia. Lalu yang ketiga adalah sustainability ataupun berkelanjutan. Jadi kita ingin membuka cafe atau brand yang sifatnya itu adalah ramah lingkungan seperti itu. Lalu yang terakhir adalah innovation ataupun inovasi. Itu tujuannya adalah kita ingin menghadirkan pengalaman minum kopi yang selalu relevan dengan tren dan kebutuhan konsumen. Lalu yang terakhir adalah community ataupun komunitas. Dalam hal ini kita tidak hanya ingin menjual kopi, tetapi juga ingin membangun ruang bagi komunitas untuk bisa berkumpul, berdiskusi, dan juga berbagi inspirasi. Oke, selanjutnya, halo, perkenalkan saya Azhar Najaudia. Di sini saya sebagai tim dari Public Relation. Nah, di sini kafe kami punya public relation goals-nya. Yang pertama ada membangun branding.
yang dimana tentu aja kita menyiapkan suasana yang nyaman, aman untuk pelanggan tetap kita ataupun customer kita. Yang kedua, kita ada digital public relation. Kita akan memanfaatkan media digital seperti Instagram, TikTok untuk mengunggah konten-konten kita seperti bagaimana bisa kafe ini berdiri dan lain sebagainya. Yang ketiga ada influencer and KOL collaboration. Kami juga akan berkolaborasi dengan influencer and KOL, khususnya micro-influencer di bidang coffee, food, and lifestyle. Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan awareness sekaligus membangun kepercayaan publik karena rekomendasi dari konten kreator lebih mudah dijangkau oleh target pasar kami. Lalu, goals yang terakhir itu ada community engagement, yang dimana kita bukan hanya tentang kopi, tidak hanya tentang membeli kopi, tapi kita juga ada mengadakan workshop ataupun gathering atau meet up lainnya supaya pelanggan kami itu tidak hanya membeli kopi tapi saling mengenal dari gathering atau meet up tersebut. Konsep and theme dari Lens and Beats ini, yang pertama campaign. Campaign ini mendorong pelanggan mengunggah foto atau video pengalaman mereka di Lane Coffee menggunakan hashtag #MyLaneMoment. Konten terbaik dipilih setiap minggu untuk mendapatkan hadiah. Nantinya kita mungkin akan memberikan merchandise ataupun kopi gratis karena konten-konten yang telah dibuat oleh pelanggan kami. Lalu di sini ada customer experience. Saat ini pelanggan jauh lebih penting ya daripada iklan. Strateginya itu yang satu, membalas komentar dengan cepat, karena mungkin nantinya akan ada komentar yang mengeluh ataupun komentar yang memang memuji. Kita harus balas dengan cepat supaya pelanggan tuh kayak, wah, kita dibalas dengan cepat, ternyata kita diperhatikan juga gitu. Yang kedua ada repost konten pelanggan. Kalau misalnya pelanggan membuat konten tentang kafe kita harus repost sebagai bentuk dari apresiasi dia membuat konten itu. Yang ketiga, membuat program #LaneMoments. Ini juga sama sebenarnya dari campaign yang di atas. Itu seperti membuat video tapi kayak pakai #LaneMoments. Yang terakhir dari customer experience itu ada memberikan perjalanan yang personal dan ramah sehingga pelanggan ingin membagikan pengalaman mereka. Ini benar banget teman-teman. Karena mereka mungkin akan membagikan pengalaman mereka seperti selama di Lens and Beats ini mereka mengerjakan skripsi sampai mereka lulus, seperti itu contohnya. Yang kedua, di sini ada setiap Lens Passport. Jadi Lens Passport ini setiap mencoba origin Arabica yang berbeda, pelanggan mendapatkan satu stempel. Nantinya kita akan memberikan card yang dimana card itu akan diberikan stempel setiap pelanggan membeli satu kopi yang berbeda setiap harinya ataupun kapanpun gitu. Jadi jika stempel penuh, pelanggan akan dapat merchandise ataupun kopi gratis nantinya. Jadi pelanggan dapat apresiasinya gitu dari kafe kita. Yang terakhir ada study and work life, menyediakan area nyaman bagi mahasiswa dan pekerja dengan yang pertama wifi-nya itu cepat, mungkin bisa 5G. Yang kedua ada stop kontak, karena rata-rata yang ke kafe kita mungkin akan ada mahasiswa yang mengerjakan tugas ataupun skripsi, jadi kita menyiapkan stop kontak, tidak hanya charging station. Namun selain itu kita menampilkan charging station di mana-mana teman-teman. Nanti kita akan menyediakan charging station di mana-mana supaya nantinya pelanggan tidak berebut. Yang terakhir ada promo weekday untuk mahasiswa. Promo weekday ini bisa diklaim untuk mahasiswa dengan menggunakan KTM ataupun kartu tanda mahasiswa yang bisa untuk klaim promo itu. Seperti itu. Selamat pagi, nama saya Linda Kisya. Sekarang saya akan menjelaskan dari sisi tim marketing Lens and Beats. Untuk strategi promosi dari tim marketing, kami akan memanfaatkan media sosial khususnya Instagram dan TikTok sebagai sarana utama membangun brand awareness dari kafe kami. Konten yang akan kami unggah meliputi suasana kafe, proses pembuatan kopi, serta cerita di balik pembuatan kafe kita ini. Kami juga membuka community partnership dengan berbagai komunitas lokal di Kemang. Melalui program ini, Lens and Beats akan menyediakan tempat untuk gathering, workshop, diskusi, maupun acara komunitas lainnya. Selain itu, kami akan mengadakan berbagai event seperti coffee cupping, live musik, latte art workshop, dan promo musiman yang akan menarik pelanggan baru serta meningkatkan engagement pelanggan lama. Untuk menjaga loyalitas pelanggan, kami akan menghadirkan program Lens Passport.
di mana setiap pembelian akan mendapatkan poin yang dapat ditukarkan sebagai minuman gratis, merchandise, dan akses acara khusus kami. Melalui strategi pemasaran ini, kami berharap Land & Beans dapat dikenal bukan hanya sebagai coffee shop yang menjadikan kopi, tetapi juga menjadi tempat memberikan pengalaman, membangun komunitas, serta menciptakan hubungan berkelanjutan dengan pelanggan. Sesuai dengan tagline kami, yaitu Every Land has a journey, every cup holds a story. Perkenalkan, saya Marisa Rahmayanti dari Divisi Finance. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagian dari budgeting bisnis Kopi Land & Beans sebagai Divisi Finance. Tugas utama saya adalah menyusun anggaran, mengelola pengeluaran, dan juga memastikan kondisi keuangan agar tetap sehat dan juga stabil. Pada slide ini, bagian startup cost, yaitu biaya awal dari Land & Beans membutuhkan biaya renovasi sebesar 150 juta, kemudian mesin kopi sebesar 15 juta, bahan baku sebesar 10 juta, furniture sebesar 80 juta, branding dan promosi sebesar 7 juta, kemudian air perizinan yaitu sebesar 5 juta. Dan kemudian ada operational cost, listrik dan air sebesar 15 juta, gaji karyawan yang mencakup barista yaitu 4.500.000, 3 juta, dan waitress sebesar 2.500.000. Kemudian yang terakhir ada internet yaitu 3 juta. Dan di sini ada revenue streams, kita mendapatkan keuntungan dari penjualan kopi dan juga event kopi. Dan yang terakhir ada financial forecasting, yang membutuhkan target penjualan sebesar 150 pengunjung pada 6 bulan pertama. Dan pada slide ini yaitu operational system. Selain mengelola keuangan, kami juga memastikan bahwa sistem operasional mendukung efisiensi perusahaan. Yaitu yang pertama ada staffing, memantau dan menertibkan setiap karyawan untuk staffing, yaitu memastikan setiap karyawan memiliki kompetensi yang sesuai melalui proses rekrutmen, pelatihan, dan pembagian tugas yang jelas. Nah, yang kedua ada inventory management, yaitu memantau stok bahan agar tidak terjadi kehabisan stok atau pemborosan akibat bahan yang kadaluarsa. Yang ketiga ada customer service, yaitu memberikan pelayanan yang ramah serta profesional agar pelanggan merasa puas sehingga ada keinginan untuk kembali berkunjung. Yang keempat ada quality control, memastikan seluruh produk dibuat menggunakan bahan yang berkualitas serta mengikuti standar kebersihan serta keamanan sehingga kualitas rasa tetap konsisten. Yang terakhir ada health and safety, yaitu menjaga keamanan dan juga kebersihan area kerja serta menerapkan prosedur keselamatan kerja untuk melindungi karyawan maupun pelanggan. Ya, terima kasih. Jadi, saya ingin kita semua bisa memiliki tujuan yang sama, yaitu brand marketing akan membuat orang bisa mengenal brand kita, lalu dari public relation akan membangun kepercayaan, dan juga dari finance terakhir akan bisa memastikan bisnis ini bertambah dengan sehat. Namun pada akhirnya keberhasilan kita tidak hanya diukur dari jumlah cangkir kopi yang terjual, melainkan dari seberapa besar dampak yang kita ciptakan bagi pelanggan, petani lokal, dan juga industri kopi Indonesia. Mari kita bangun brand ini dengan kreativitas, kolaboritas, dan juga semangat untuk bisa berinovasi. Sekian dari saya, terima kasih.